Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Kusuma dengan NIM 1123251116. Asal instansi SD Negeri 1 Kalibaru Manis serta LPTK Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Materi yang akan saya sampaikan tentang ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS yang berjudul perubahan wujud benda dan perubahan bentuk zat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kelas 4 pada hari ini? Baik. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Waras? Waras. Sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Oke, untuk kebersihan sudah gosok gigi? Sudah. Oke, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Semuanya masuk? Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan di luar sedang hujan, kalian masih bisa bersemangat untuk masuk ke sekolah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Fabri, silakan ke depan untuk memimpin doa pada hari ini. Ya. Siap berdiri. Yuk, berdiri. Berdoa mulai. Bisa duduk, Fabri. Selesai duduk. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari semuanya hafal lagu itu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita nyanyi bersama-sama dulu, oke? 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, untuk lagu itu kalian harus gemar belajar, rajin berolah. Supaya apa kalian berolahraga? Sehat. Kalau badan sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, santai saja ya. Oke, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang apa? Perubahan wujud zat dan energi. Pelajaran apa sekarang? IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, yang berjudul perubahan wujud zat dan energi. Sebelum lanjut, Pak Guru mau tanya, apakah ada yang tahu wujud zat yang ada di sekitar kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa tidak? Jawab aja, tahu apa tidak? Tahu enggak? Enggak. Oke. Wujud zat ada berapa menurut ini? Yang kalian lihat? Apa saja yang pertama?
Benda padat. Yang kedua? Yang ketiga? Benda gas. Nah, setelah melihat itu, setelah Pak Guru jelaskan sedikit, apa itu wujud zat yang ada di sekitar kita? Apa saja? Benda padat, benda gas. Benda apa sekali lagi? Benda gas. Berarti ada berapa? Ada 3 wujud benda yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama, benda padat. Apa itu benda padat? Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Bentuk dan volume yang tetap. Ingat-ingat, apa benda padat? Bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Gak gampang berubah. Itu benda padat. Yang kedua, benda cair. Apa benda cair? Nah, bentuk volumenya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan wadah atau tempatnya. Eling? Oke. Benda cair. Memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah mengikuti mengikuti tempat atau wadahnya. Benda apa barusan? Cair. Yang terakhir, benda gas. Apa itu gas, Pak? Yang ada di rumah gas LPG? Bisa. Pengertiannya apa? Oke, tidak memiliki bentuk ataupun volume, tapi ada di sekitar kita ini. Ini semuanya adalah benda gas. Yang kalian hirup juga benda gas. Oke, yang pertama apa? Benda padat. Yang kedua benda cair. Yang ketiga benda gas. Sekarang mau tak tanyakan satu persatu mungkin. Fabri, berdiri, ketua kelas. Apa itu benda padat, Fabri? Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Oke, terima kasih Fabri, bisa duduk kembali ke tempatnya. Amel atau Amel, berdiri Amel. Benda cair apa itu Amel? Memiliki volume Oke. yang tetap, tapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Volume tetap, tetapi bentuk berubah mengikuti wadah atau tempatnya. Benda cair. Sekarang benda gas. Siapa yang mau jawab sebelum Pak Guru tunjuk? Gak ada? Dila, nanti Dila. Oke, Dila. Benda gas itu apa, Dila? Oke, benda gas. Kalau benda padat itu bentuknya tetap. Nah, ini contohnya. Ini contoh benda padat. Bentuknya apa ini? Ini apa ini, Pak? Spidol. Tak jatuhin. Tetap jadi spidol karena benda padat tidak mudah berubah dan bentuknya tetap spidol. Masuk bos warna juga tetap spidol. Kalian lemparkan ke situ juga tetap spidol. Kalau benda cair yang ada di sekitar kalian contohnya apa? Pak Guru ingin tahu. Siapa yang bisa jawab? Terserah besok yuk. Berdiri atau acungkan tangan boleh. Amel, benda cair di sekitar kita apa aja? Yang keras. Air minum. Apa lagi? Ayo. Berdiri. Benda cair yang ada di sekitar kita. Kamu, apa? Benda cair yang ada di sekitar kita. Berdiri dulu. Benda cair yang ada di sekitar kita apa? Air hujan. Boleh. Di rumahmu. Apa? Beritalah contohnya. Untuk bakso yang warna hitam. Kok kuah? Kuah warna hitam. Kuah apa? Kecap. Duduk. Apalagi benda cair yang kalian ketahui yang ada di sekitar kalian di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Ayo, sopai. Ayo, nggak usah takut-takut. Gak apa? Sebutkan aja. Ngacung. Oh, kayak pelajaran biasanya. Oke, ayo, ngacung. Acungkan tangan. Apalagi? Apa? Ainun.
Minyak goreng. Oke, apa lagi? Hah? Kamu apa? Contohnya? Hah? Susu. Ya, apa nih? Ayo. Ayo. Nggak ada lagi? Oli bisa. Apa? Saus. Ya, termasuk benda cair. Oke, nah sekarang lanjut ke benda gas. Tidak punya volume, bentuknya banyak, bisa memenuhi ruangan, tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Contoh benda gas. Acungkan tangan. Priscilla berdiri. Apa? Angin. Apa nih? Yuk, benda gas. Gampang. Topin. Gas LPG. Oke, lagi. Berdiri. Pabrika gitu. Yuk. Kipas angin. Bukan. Ayo, gak apa-apa, ganti, bisa ngacung lagi. Yang lain. Benda gas. Biasanya ada di jaranan, di cangir yang terbang-terbang bentuk SpongeBob kayak apa? Balon. Nah, udah paham tentang 3 wujud benda ini? Tak tanya sekali lagi. Ada berapa wujud benda yang ada di sekitar kita? Apa saja? Padat, cair, gas. Padat itu apa? Benda cair apa? Oke, benda gas apa? Oke, sekarang contohnya benda padat, Ngacung, yang mau jawab contoh benda padat yang ada di sekitar kita, di rumah boleh, di sekitar lingkungan sekolah boleh, terserah. Amel, contoh benda padat. Meja. Terima kasih. Yang lain? Sopin? Kursi. Ayo, banyak ini. Berdiri. Lemari. Apa lagi? Ayo, banyak yang ada di sekitar kita. Di sekolah ini aja, di kelas ini aja banyak. Benda padat. Apa? Papan tulis. Aska, berdiri. Apa? Spidol. Satu lagi. Itu. Kakak adik ini. Pintu. Nah, itu adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Yang bentuknya tetap dan tidak gampang berubah atau tidak mudah berubah. Sekarang benda cair yang ada di sekitar rumahmu. Benda cair, contohnya. Acungkan tangan yang mau jawab. Contoh benda cair. Satu, ngacung. Yang ada di rumahmu, benda cair. Tadi kan udah. Contohnya apa? Kecap. Saus. Air. Minyak. Oli. Nah, itu juga benda cair. Contoh benda gas. Sebelum kita lanjut, contoh benda gas. Balon. Angin, gas LPG, itu adalah contoh-contoh benda gas. Nah, bentuk-bentuk ini atau benda-benda ini bisa berubah. Berubah bagaimana, Pak? Berubah jadi Ultraman? Enggak. Beda. Berubahnya dalam bentuk apa? Yuk kita lanjut. Nah, itu contohnya ya, lanjut. Ada gambar apa yang ada di depan? Es batu. Es batu itu pada awalnya berbentuk apa? Enggak. Pada awalnya, sebelum menjadi es batu ya, cair. Nah, berarti es batu itu dari benda cair. Oke, ditaruh di kulkas jadi benda padat. Nah, kalau yang ada di depan adalah es batu. Kotak-kotak, terserah bentuknya kotak atau biasa dari plastik. Yang bentuknya nggak sesuai tempatnya lah. Ditaruh di kulkas menjadi es batu. Nah, es batu apakah bisa berubah bentuk? Jadi apa? Jadi cair. Berarti yang kalau es batu bentuknya padat, cair apa gas? Es batu itu padat, cair apa gas? Es batunya padat. Terus kalau jadi air, prosesnya apa namanya?
mencair. Apa itu mencair? Nah, tinggal dibaca. Perubahan benda padat menjadi benda cair. Benda padat yang awalnya padat, es batu kan keras. Ya, atos. Nah, tapi dia bisa berubah. Berubah menjadi apa, Pak? Cair. Namanya mencair. Hah? Tahu? Apa? Mencair itu apa? Perubahan benda padat menjadi benda cair. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Guru balik. Kalau jadi cair, menjadi es batu namanya apa? Bukan. Perubahan dari yang cair bisa menjadi es batu namanya apa? Namanya membeku atau pembekuan, yang dimana air tersebut kalian wadahin yang ada biasanya kotak-kotak atau jadi plastik, ditaruh di kulkas, yang di atas sendiri itu biasanya freezer freezer maksudnya ya, freezer dimasukkan akan menjadi es batu. Jadi dari cair menjadi es batu namanya membeku. Nah, kebalikannya, kalau dari es batu jadi cair namanya mencair. Apa itu mencair? Jawab. Perubahan benda padat menjadi benda cair. Contohnya pada es batu. Paham? Lanjut. Lah, gambar apa itu, Pak? Gambar air yang sedang dipanaskan di atas kompor menggunakan panci atau dandang atau sobluk dalam bahasa kalian. Nah, kalau dari benda cair dipanaskan di atas kompor yang ditaruh di dalam wadah, apakah dia akan menguap? Akan ngebul, mengeluarkan asap? Nah, itu namanya apa? Dibaca. Menguap. Apa itu menguap? Yes, perubahan benda cair menjadi benda gas. Namanya menguap. Bukan, wah, bukan. Itu kamu ngantuk. Sama-sama menguap itu ya. Wah, bukan. Tapi ini berbeda. Benda cair berubah menjadi gas. Namanya menguap. Aman? Ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Guru yang bertanya. Apa itu menguap? Apa itu mencair? Iya, perubahan benda padat menjadi. Musuh lali kan barusan dijelaskan. Apa menguap? Si Ono. Apa itu mencair? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Seduh, gambar apa itu, Pak? Itu namanya kapur barus. Kamu tahu apa itu kapur barus? Kok kapur barus apa namanya itu? Iya, kapur barus ya. Itu kamu nggak tahu? Apa kapur barus? Ayo. Pengharum di lemari. Biasanya bentuknya itu ada yang warna pink, hijau, kuning biasanya. Bentuknya bulat-bulat ngono kayak. Nah, itu biasanya ditaruh di bawahnya baju yang ada di lemari. Gunanya apa, Pak? Agar bajumu itu wangi. Nah, lemarimu juga wangi. Ketika buka lemari, ceklek, mau ngambil baju, set. Nah, akan tercium aroma wangi yang disebabkan oleh adanya kapur barus. Tapi kapur barus itu kan bentuknya padat tuh ya, padat. Ditaruh di bawahnya baju yang ada di lemari, di lempitan baju-baju yang ada di lemarimu. Dia semakin hari akan mengecil, ya betul, akan mengecil. Kenapa kok bisa mengecil? Apa itu? Lah, siapa bawa ini? Ya, pinter. Ini namanya apa? Kapur barus. Gunanya untuk mengharumkan baju yang ada di lemarimu, lemari rumahmu. Bentuknya apa ini? Bukan bukan bentuk fisiknya, termasuk benda apa? Termasuk benda padat. Nah, tapi lama-kelamaan jika ditaruh di lemarimu, mungkin beberapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, atau berapa bulan kemudian, atau berapa tahun kemudian, lama-lama ini akan menjadi kecil. Kecil gitu. Ini awalnya nggak segini yang jelas ya. Dulu waktu beli mungkin segini. Nah, karena kelamaan ditaruh di bawahnya baju, dia mengecil. Nah, proses dari benda padat kok bisa mengecil? Oh, dulu. Kenapa? Karena ini prosesnya apa? Enggak. Ini yang atas. Menyublim. Apa itu menyublim?
Perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya apa? Kapur barus. Yang awalnya besar, yang awalnya benda padat, bisa mengecil dan bisa mengharumkan ruanganmu. Namanya menyublim. Perubahan benda padat menjadi benda gas. Ayo, apa tadi? Menyublim itu apa? Perubahan benda padat menjadi benda gas. Namanya menyublim. Wis, paham sampai sini? Ada pertanyaan sebelum Pak Guru teruskan? Oh, nggak ada. Saya kira mau tanya Rifki gini-gini, tiba gini-gini. Oke, tidak ada pertanyaan untuk ini? Oke, Pak Guru kembalikan lagi kapur barusnya. Balik lagi, wujud benda ada berapa? 3. Benda apa saja? Benda padat. Padat. Apa benda padat? Benda maksudnya benda padat, maksudnya arti benda padat. Benda padat adalah benda padat apa tadi? Ayo lali. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Benda cair. Volumenya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah atau tidak? Berubah-ubah mengikuti apa? Wadahnya atau tempatnya. Benda gas. Lali. Memenuhi setiap ruangan. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Kau bisa lihat angin? Nggak bisa, tapi bisa merasakan angin. Gimana caranya? Ada yang tahu? Tangannya ke depan. Oke, tiup. Wajah banter-banter. Nanti tanganmu terbang. Kerasa? Apa yang kamu rasakan? Kayak ada. Itu bukan hantu, bukan. Itu angin, napasmu sendiri itu angin. Bisa kalian rasakan nggak? Bisa. Tapi coba kalian pegang. Coba kalian tiup. Pegang. Iso. Iso sakti berarti. Pengendali angin berarti kon. Avatar. Enggak. Oke? Udah? Mencair. Apa tadi mencair? Perubahan dari apa ke apa yuk? Padat menjadi cair. Menguap. Benda cair. Benda cair menjadi gas. Menyublim. Perubahan benda padat menjadi benda gas. Ada pertanyaan? Berarti kita bisa melanjutkan? Bisa. Oke, lanjut. Lah, energi di balik perubahan. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, tapi ini energi. Kalau tadi perubahan wujud benda, sekarang kita perubahan energi. Apa itu energi? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Apa itu energi? Apa energi? Ayo tatakan ini. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Itu namanya energi. Nah, energi ini bermacam-macam. Yang pertama adalah energi apa, Pak? Ini adalah energi apa? Panas. Energi panas. Di dunia ini ada yang namanya energi panas. Contoh energi panas apa? Amel. Matahari. Apa lagi? Ngacung. Iya, korek menghasilkan apa? Ngacung. Api. Nah, yang pertama adalah energi panas. Apa energi panas, Pak? Ya panas itu. Lanjut. Apa itu? Energi cahaya. Energi apa, Rifki? Apa yang kedua? Energi apa? Cahaya. Coba sebutkan contoh energi cahaya. Lampu. Senter. Apa lagi? Yang di luar. Ini saking hujannya, kalau nggak hujan itu ada apa yang besar di atas panas kayak.
Matahari itu menghasilkan cahaya. Selain panas, dia juga menghasilkan cahaya untuk menerangi bumi kita ya. Lanjut. Energi apa yang ketiga? Energi gerak. Contoh energi gerak. Apa? Kipas angin. Itu nanti ada lanjutannya ya tentang kipas angin. Dari apa menjadi apa? Apa lagi? Gerak. Bikin kue. Mixer. Bikin jus. Blender. Healing kon. Blender. Nah, itu juga benda. Apa namanya energi gerak? Wes, lanjut. Terus apa itu? Energi bunyi. Contoh energi bunyi. Pas karnaval jake. Salon, karnaval. Terus sound, horak. Itu juga termasuk energi bunyi sebenarnya ya. Tapi energi bunyi itu nanti akan ada perubahannya. Oke, lanjut aja dulu. Ya, terus energi apa itu? Nah, yang paling banyak itu adalah energi listrik. Contoh energi listrik apa, Pak? PLN, meteran, setrum. Apa energi listrik, Pak? Setrum itu. Kamu tahu setrum? Listrik. Kalau kamu pegang, kejang. Nah, transformasi energi dan penggunaannya. Tadi energi apa? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Contoh energi apa saja? Nah, ada energi apa saja tadi yang telah kalian baca di sana? Apa? Panas. Apa lagi? Cahaya. Bukan cahaya kelas 6 ya, beda. Gerak. Lagi. Listrik. Apa nih? Prisela lagi bunyi. Nah, coba dibacain depan. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah. Nah, ini nanti ada saling keterkaitannya antara ini nanti akan saling terkait. Contoh yang pertama adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Coba sebutkan satu contoh energi listrik diubah menjadi energi gerak. Ayo, Budi. Apa? Kipas angin. Energi listrik menjadi energi gerak. Contoh yang kedua, blender. Contoh yang ketiga, mixer. Ada lagi? Listrik gerak. Udah nggak ada lagi? Oke, lanjut lekonone. Tes. Apa itu? Nah, energi cahaya dirubah menjadi energi listrik. Contohnya apa? Amel lagi. Amel tok lainnya mana ini? Enggak, lampu itu kebalikannya. Panel surya yang membuatkan energi matahari ditangkap oleh panel surya, biasanya bentuknya kotak ini. Nah, kotak seperti ini terus. Ini ada matahari nih, contohnya ini matahari. Nah, ini akan menghasilkan apa? Cahaya kan? Kok iso listrik? Ini loh, ini menghasilkan listrik, matahari. Enggak, menghasilkan cahaya ditangkap oleh namanya panel surya, bukan surya rokok, bukan ya. Ini panel surya ditangkap oleh panel surya, disimpan di dalam aki dan diubah menjadi energi listrik. Lagi tes. Apa itu? Energi kimia diubah menjadi energi panas. Ayo, korek api. Apa meneh? Cetek. Udah deh. Kompor. Nah, kok bisa, Pak? Energi kimianya apa, Pak? Si Pak Guru nggak korek, kira. Nah, Pak Guru Pak korek. Kimianya apa? Iki kimianya ini bensol ini ya. Ini bentuknya cair kalau di dalam badan. Kalau di luar ini ya kan gitu. Nah, ini namanya. Ini kimianya. Energi kimia diubah menjadi apa itu? Panas. Panasnya apa, Pak? Ya ini ini kan kimia. Diubah api. Api menghasilkan apa? Panas. Yang betul sekali. Berarti energi kimia diubah menjadi energi panas. Contohnya korek. Yang ada di depanmu ini korek.
Apalagi di rumahmu yaitu kompor gas. Ya, kimianya apa, Pak? Yuk gas yang ada neng LPG itu kan isinya gas. Itu kimia. Diubah menjadi panas. Oke? Paham? Ada lagi contohnya mungkin? Kimia ke panas? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Lanjut. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Listrik jadi panas. Apa contohnya? Aska, berdiri. Magicom, oke, nice. Apalagi yang lain? Tidak berdiri. Setrika, banyak ini. Lagi. Listrik panas. Ada yang tawon biasanya, yang dapur. Oven. Apalagi? Microwave, tahu microwave kan? Nah, untuk ngengat atau menghangatkan sesuatu ya. Nah, itu microwave. Itu juga dirubah dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, kayak Pak Guru tadi itu. Ini akan saling keterkaitan, panas neng listrik, cahaya neng listrik, gerak neng listrik neng bunyi. Oke, itu salah satu contoh untuk merubah energi listrik menjadi energi panas. Yang selanjutnya, energi kimia dirubah menjadi energi gerak. Contohnya apa? Satu saja. Oke. Motor. Kimianya apa? Priscilla. Bahan kimianya apa? Bensin, pertalite, pertamax, solar, bensin, bodoh. Itu namanya bahan kimianya. Dirubah menjadi apa? Priscilla, gerak. Ya. Nah, geraknya apa sepeda motor? Ya udah bisa bergerak. Kalau nggak diisi kimia atau nggak diisi apa namanya? Pertalite, pertamax, nah itu tidak akan bergerak. Ada lagi contoh kimia menjadi gerak? Ada. Ayo, masih ada sebenarnya. Kalian bisa ingat buat tidak? Iya sama mesin. Ini motor, sana mobil. Ya, boleh. Satu lagi. Semuanya pernah. Setiap hari, setiap pagi 3 kali sehari. Dan bisa setiap waktu. Apa? Makanan. Loh, kok makanan, Pak? Loh, apa? Nah, Pak Guru jelaskan. Makanan itu bahan kimia, Rek. Kalian memakan makanan. Terus kalian bisa bergerak atau tidak? Bisa. Coba kalian nggak makan, bergerak. Enggak gini, paling berkedip-kedip. Kalian butuh energi. Energi berasal dari apa? Kimia, yaitu makan. Kalian makan dan bisa bergerak, beraktivitas seperti biasa setiap hari. Itu namanya perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Ini. Tes. Contoh transformasi energi. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Itu ada gambar apa itu ya? Ada kipas orang di depan kipas angin. Ada orang di depan kipas angin. Coba perhatikan. Apa? Semuanya lihat ke depannya. Apa? Itu. Gambar apa? Kipas angin. Dari energi apa diubah menjadi energi apa? Listrik menjadi energi gerak. Berarti kipas angin memanfaatkan energi listrik yang dimana listrik tersebut akan diubah menjadi energi gerak. Itu yang ada di gambar. Kalau yang ada di lingkungan sekitar kita sama, ada kipas. Jika kamu cetek, kon apa itu namanya? Skakelnya tuh cetek. Nah, listriknya akan mengalir ke situ, akan nyampe ke kipas dan kipasnya bisa bergerak. Nah, itu perubahannya berarti dari energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Contohnya yang lain, listrik gerak. Listrik gerak. Yang lain. Apa contohnya? Energi listrik bisa sepeda listrik. Ya betul sekali. Biasanya kalian banyak di sini Dibda juga punya sepeda listrik. Kalau tidak ada listriknya, tidak ada setrumnya, tidak dicas sama Dibda, maka sepeda listriknya dapat berjalan atau tidak, Dibda? Tidak dapat. Dia membutuhkan energi apa, Dibda?
energi listrik. Nah, jika sepedanya Dibda sudah di charger selama semalaman penuh, nggak tahu berapa jam itu Dibda biasanya, maka dia akan bergerak. Itu apa? Ditaruh dulu. Maka energi listriknya dirubah menjadi energi gerak, yang mana Dibda bisa datang ke sekolah naik itu. Nggak ada bunyinya itu. Lanjut lagi. Apa itu? Nah, ini tadi kata kakak atau adik itu, lupa Pak Guru. Perubahan energi panas menjadi energi listrik. Ya, ini tadi panas dirubah menjadi energi listrik. Ya, menggunakan alat apa ini namanya? Panel surya. Yaitu perubahan energi panas menjadi energi listrik. Lanjut, masih ada atau tidak? Oke, loh, apa itu? Gambar sepeda motor. Berarti sepeda motor memanfaatkan energi apa menjadi energi apa? Yang bisa acungkan tangan, acungkan tangan, acungkan tangan. Gampang. Ayo, berdiri Amel. Kimia menjadi gerak. Kimianya pada sepeda motor itu bisa bergerak apa? Sebentar, Dinda. Bensin. Bensinnya dimasukkan ke tangkinya. Nah, kalau sudah dimasukin bensin, maka motornya akan bergerak. Ya, betul sekali Amel. Terima kasih Amel. Berarti motor ini memanfaatkan energi kimia menjadi energi gerak. Apa lagi? Mungkin kayaknya Dibda mau nggak berdiri? Apa Dibda berdiri? Enggak, oke. Yang lain? Kimia gerak. Yang terakhir tadi Pak Guru jelaskan. Berdiri. Hah? Makan atau makanan manusia. Kalian makan untuk bisa bergerak. Kalian nggak makan, kalian nggak minum, kalian akan pasti lemes, duduk rebahan aja di situ. Oke, ada pertanyaan tentang perubahan bentuk energi? Perubahan bentuk energi, ada pertanyaan? Apa itu energi? Ayo, ada yang bisa? Yang bisa tuliskan di papan. Energi. Maksudnya. Energi, nggak usah ditulis boleh. Apa energi? Kemampuan apa tadi? Ayo, lupa. Apa energi tadi? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Namanya apa, Sopi? Energi. Eling? Apa? Ayo. Apa kata Sopin? Apa energi? Yang keras, Sopin? Kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Ayo, apa? Kelas 4. Apa itu energi? Yang Sopin katakan tadi apa? Kemampuan atau usaha untuk melakukan kerja atau usaha. Berarti energi. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Itu energi. Macam-macam energi. Ayo, acungkan tangan atau berdiri boleh. Macam-macam energi. Satu-satu aja. Energi apa saja yang kalian ketahui dari tadi? Ayo, berdiri. Energi apa? Panas. Lagi yang lain. Ayo, berdiri. Bentar dulu. Gantian. Dibda dulu. Berdiri. Energi listrik. Percaya. Bunyi. Gerak. Yang lain? Mesin mungkin? Enggak, yang lain? Kan ada itu. Berdiri. Cahaya. Wes, satu lagi. Wes apa? Belum. Satu lagi, energi apa? Yang belum. Berdiri. Berdiri yang lain. Yang sudah ngacung enggak boleh ngacung. Yang lain. Ya, nah, lainnya. Ayo, cepat-cepatan. Satu lagi. Listrik, satu lagi. Ngapa? Ki. Boleh wes. Energi kimia. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah. Apa saja nanti contoh perubahannya? Kalau listrik menjadi gerak apa? Kipas angin. Listrik menjadi panas apa? Setrika. Kemudian apa lagi? Listrik menjadi apa lagi? Gerak. Oh, sudah gerak ya. Listrik menjadi panas. Magicom. Listrik menjadi bunyi.
Iya boleh, son horek lah wis. Sama itu mengeluarkan energi listrik menjadi energi bunyi. Ada pertanyaan tentang energi ini? Mungkin ada yang mau bertanya paling? Nggak ada? Nggak ada? Beneran nggak ada? Kalau tidak ada, berarti Pak Guru akan kasih tugas kalian per kelompok. Di sini akan ada tulisannya itu. Nama kelompok, anggotanya siapa aja. Nah, tugasnya apa Pak? Kalian berdiskusi satu kelompok ini. Berdiskusi, oke? Apa diskusi Pak yang mau ngomongin? Nah, soalnya ada apa ini? Ada perubahan wujud zat, mencair, menguap, mengembun, membeku, menyublim. Oke. Yang kedua, perubahan bentuk energi. Listrik ke cahaya itu apa? Gerak ke bunyi apa? Kimia ke panas apa? Listrik ke gerak apa? Cahaya ke listrik juga apa? Kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 kelompok. Tuliskan nama kelompok dulu. Terus kok nama kelompok? Oh ya, nama kelompoknya. Kelompok 1. Ingat-ingat, kelompok 2, kelompok 4. Terus anggotanya tulis ya. Ketuanya silakan pilih sendiri sesuai kelompoknya. Dipilih. Ini ketuanya siapa? Kelompok 1. Sopin. Kelompok 2 ketuanya siapa? Pritel. Oke. Kelompok 3. Dila. Kelompok 4 ketuanya Kakak. Oke. Tak bagi satu persatu. Diskusi satu kelompoknya. Oke? Oke. Pakai pensil boleh, pulpen boleh. Terserah, diskusikan bersama teman-temannya satu kelompok. Pakai pensil boleh. Ini punya kamu kelompok 4. Silakan diskusi, tak kasih waktu, silakan. Silakan diskusikan dengan temannya. Tulis dulu nama kelompoknya, jangan lupa. Kalau nggak ada nama kelompoknya, kayak mana? Ingat-ingat, kelompoknya itu namanya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan. Terus nama anggotanya sopo ae. Koncomu yang ada di satu kelompok itu siapa saja namanya. Oke. Jika kesulitan dalam mengerjakan ini bisa bertanya ke Pak Guru. Oke? Oke, silakan dikerjakan dulu. Tulis nama panggilan aja, jangan nama lengkap. Ketahuan. Nanti pewanjang bahasa nggak cukup. Wah, tulis wis, nama panggilannya aja. Ini Rifki, jangan semuanya ditulis. Ini kelompok 3, silakan. Silakan. Jika ada kesulitan, tanya. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Silakan bertanya saja kepada Pak Guru. Jangan ragu, jangan malu, tanyakan Pak Guru. Waduh. Jadi pantun. Harga, kenapa kamu menjauh dari kelompokmu? Kamu bisa mendekat lewat situ. Sini. Kira kono-kono. Wes gak apa-apa. Apa semuanya? Oh, situ bisa. Lewat mana tapi? Oh, muter sana. Apa-apa, Mel? Kasih, iya. Contohnya satu-satu aja. Contoh di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Kasih satu aja, Mel. Nah, diskusi. Tidak usah ragu, tidak usah malu. Tanya ke Pak Guru. Tanyakan, nggak apa-apa. Perubahan wujud zat. Nggak usah ini kok diisi. Yang bawahnya, yang ada nomornya yang diisi. Itu judulnya. Ya apa, Amel? Nggak usah diisi. Yang diisi yang ada nomornya. Cuk, rame, kedengeran kelompok lain. Diskusi dengan kelompokmu sendiri. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa cepat-cepatan siapa yang bisa mengumpulkan duluan ke Pak Guru nih? Ayo, antara 4 kelompok ini. Ayo berkompetisi. Ayo. Kenapa Mel senyum-senyum? Loh, ini kok gambar motor? Tak ganti dulu. Masuk gambar motor.
Udah kalian kerjakan? Lah, kurang satu. Nah, ke materinya ini. Yuk, silakan. Silakan bertanya jika ada kesulitan. Jika ada kesulitan, bisa bertanya. Adik kakak aman? Aman gak kelompok 4? Ada pertanyaan? Gak apa-apa. Apa? Loh, tadi kan udah menguap. Kok lali? Air yang ada di panci. Lah. Lali. Udah lupa. Kelompok 3 aman? Beneran aman? Oke, aman, lanjutkan saja. Kelompok 2 apakah aman? Oke. Kelompok 1. Gak ada kesulitan? Gampang berarti. Iyalah. Itu jelas no masuk kaiso. Harus bisa dong. Apa Amel? Hah? Gak tahu mengembun. Ayo, mengembun itu apa? Itu nggak ada di sana emang. Memang Pak Guru agar kalian menalar memikirkannya itu. Apa mengembunnya? Apa menjadi apa ya? Kalian nih contohnya. Apa? Kebalik. Mengembun itu gas menjadi cair. Contohnya apa? Kalian buat kopi. Mungkin taruh di gelas kan? Diudek, pakai tutupnya. Coba bukaan tutupnya. Berair apa enggak? Mengembun apa enggak? Mengembun. Berarti dari apakah, Pak Mel? Gas? Iya. Seperti itu. Emang kata jelaskan. Pengen kalian mikir, apa ya kebalik-balikannya itu? Makanya diskusi. Oke, berhenti dulu. Agar kalian tidak bosan dan tetap bersemangat, kita akan melakukan sedikit stretching. Bisa berdiri semuanya? Stretching. Pen gak jenuh. Biar tidak bosan. Berdiri. Tangan ke depan. Nah. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Depan. Atas. Samping. Depan. Atas. Depan. Hep. Samping. Atas. Sok nyampelukan cane ya. Depan. Hit. Atas. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Lagi, pen semangatnya 2 kali, lebih semangat lagi. Dudukan 1 kali. Semangat, tepuk semangat. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Biar semangat lagi. Tepuk semangatnya 2 kali, biar 2 kali lebih semangatnya. Apa Dibda? Mengembun lagi. Kamu bikin teh. Habis panaskan air, bikin teh. Taruh di gelas. Ya, taruh di gelas. Bisa taruh di gelas. Kayak tutup. Coba dibalik tutupnya. Akan ada bintik-bintik air apa tidak? Ada. Itu berarti dari apa ke apa? Menjadi bintik-bintik apa tadi? Iya, berarti gas jadi air. Kok iso angin? Berarti dari gas ke cair.
Mengembun itu rek, dari gas neng cair. Ayo. Apa? Mendidih. Itu sini. Diskusi makanya kan ada 5 itu. Ya kerja semuanya 5. 5 apa? 5 orang. Apa yang terjadi dan apa kok terjadi? Kenapa? Nah, gitu loh. Kenapa bisa terjadi? Karena perubahan ini menjadi ini gitu loh ya. Oh, kelompok 1 udah. Oke. Oh, sudah. Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah. Ayo kelompok 2 belum. Kelompok 3, 4. Ayo kelompok 1 udah selesai. Yang lain ayo. 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 Kelompok 3. Sudah. Oh, sip. Kelompok 3 sudah mengerjakan. Oke. Berarti tinggal 2 kelompok lagi. Ayo. Kelompok 1 yang pertama, kelompok 3 yang kedua ngumpulkan. Ayo yang ketiga siapa? Ayo kelompok 3 dan kelompok berapa? Yang 2 ya? Kelompok 2 dan kelompok 4, ayo. Ayo siapa yang mengumpulkan nomor 3? Cepat-cepatan. Cepat-cepatan ayo. Cepat-cepatan. Saya, Pak. Ayo cepetan. Amel, 3 udah, 2 udah. Oke, kelompok 2 sudah. Widih. Berarti yang terakhir tinggal kelompok 4. Ayo kelompok 4 kurang berapa itu? Sudah. Oh iya. Sudah. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Oke. Pak Guru mau lihat dulu yang kelompok pertama tadi ngumpulkan kelompok berapa tadi? Lupa Pak Guru. Oh 1, oke. Mencair, perubahan dari cair menjadi padat menjadi cair, menguap. Oke, kelompok 1 betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Betul mendidih. Oke, kelompok 2 juga udah betul. Kelompok 3 betul, kelompok 4 betul. Oke. Semuanya tepuk tangan. Sip. Semuanya udah mengumpulkan. Sekarang Pak Guru mau menunjuk satu anak untuk ke depan. Pak Guru mau keliling. Mau kemana Harga? Oh, kembali ke tempat. Oke. Sekarang Pak Guru mau menunjuk kelompok berapa dulu ya? Gak jadi satu-satu, semuanya aja. Pak Guru mau menunjuk kelompok 1. Bisa ke depan semuanya. Baris di sini. Baris ketuanya siapa? Sopin. Sopo iki? Dipda, Asyiro, Arga, Fatih. Kelompok berapa Sopin? Mencair itu apa? Mencair tadi yang udah dituliskan? Benda padat menjadi cair namanya mencair. Terus yang perubahan bentuk energi. Kalau perubahan energi listrik ke cahaya, kelompok 1. Lampu. Kalau listrik ke gerak, sepeda listrik. Kipas angin. Listrik ke bunyi. Sonorek. Sonorek atau salon yang ada di rumah kalian juga boleh. Oke, terima kasih kelompok 1. Bisa kembali ke depannya. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan.
Oke, ketuanya di sebelah timur sendiri. Shadow ketua Amel. Oke, diganti. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan tugas kelompok. Ya, semuanya bekerja, Mel? Nulis semuanya? Mikir semuanya? Oke. Kalau membeku, contohnya apa kelompok 1? Benda cair menjadi benda padat. Contohnya? Es batu. Kalau menyublim, tadi bawa. Ini tadi bawa menyublim. Apa? Kapur yang tadi kecil itu apa? Perubahan dari apa ke apa? Iya, kapur barus. Apakah apa perubahannya dia? Benda padat menjadi benda gas. Betul, teman-teman? Betul? Oke. Terima kasih kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Kelompok 3. Kelompok 3 yang diketuai oleh Adila Mariska Putri Chandrawati. Oh enggak, Putri Tok. Oke, kelompok berapa? Perkenalkan diri dulu. Siapa namanya? Kami dari biasanya. Nah, ayo. Kami dari kelompok berapa tadi? 3? Oke. Iya, kami dari kelompok 3. Saya. Siapa namamu? Siapa namamu? Hah? Namamu siapa? Oke, temannya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, kita kembali ke perubahan wujud zat. Mengembun. Apa itu mengembun kelompok 3? Mengembun. Perubahan benda gas menjadi apa? Menjadi cair. Mencair. Apa mencair? Dari apa ke apa? Benda padat menjadi benda cair. Membeku. Benda cair menjadi benda padat. Betul, teman-teman? Oke, kembali ke teman. Terima kasih kelompok 3. Ya, terakhir kelompok 4 maju. Kelompok 4, silakan maju. Kelompok 4. Siapa ketuanya? Duh, ketuanya siapa tadi? Oke. Nama ketuanya siapa? Perkenalkan diri, kami dari kelompok. Nama saya. Lanjut, selanjutnya. Oke, terus. Oke. Kelompok 4. Oh, ini kelompok 4. Apa itu mencair? Kelompok 4. Dari apa ke apa? Ayo, mencair. Benda padat menjadi benda cair. Terus, apa itu benda padat? Enggak. Apa itu benda padat? Bentuknya. Gimana bentuknya benda padat? Bentuknya tetap. Oke, lanjut. Apa itu membeku? Dari apa ke apa? Dari benda cair menjadi benda padat. Itu namanya membeku. Contohnya pada es batu. Betul? Oke, terima kasih kelompok 4. Bisa kembali ke tempatnya. Oke, kalian sudah banyak belajarinya. Sekarang Pak Guru mau... Oh, ini nanti aja. Pak Guru mau tanya dulu. Sebutkan 3 wujud benda yang ada di sekitar kita. Berdiri yang mau jawab. Yuk. Coba sebutkan. Aduh, siapa naruh ini? Apa Sopen? Benda padat? Benda cair? Benda gas? Terima kasih. Pertanyaan kedua. Apa itu benda padat berdiri yang mengetuk?
Iya, yang mau Acung, yang mau jawab. Sorry. Hah? Apa itu benda padat? Benda padat adalah Amel. Apa? Benda yang memiliki volume tetap. Terima kasih Amel. Apa itu benda cair? Berdiri. Oke, Priscilla apa? Berdiri. Benda cair apa Priscilla? Volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti apa? Tempat atau wadahnya. Yang ketiga, benda gas. Sepatu lupa. Dipa, sorry, berdiri. Iya, betul sekali. Contohnya apa, teman? Contoh benda padat. Oke, ngacung. Contoh benda padat. Priscilla lagi, berdiri lagi. Contoh benda padat apa, Priscilla? Pulpen. Cukup. Yang lain, berdiri. Bangku. Yang lain, berdiri. Bentar, gantian. Aska. Meja. Yang lain, ayo. Kaca. Yang lain. Papan tulis. Yang lain. Yang lain. Ayo, cepat. Sapu, ya, apa nih? Apa lagi? Spidol. Lemari, lagi. Rak buku, lagi. Oke, ayo, nggak apa-apa. Ayo, Asiro. Kursi, yang lain. Cikra, itu semua contoh benda padat. Contoh benda cair, saiki. Berdiri. Air. Gantian, Sopin. Kecap, minyak, lagi, saus, lagi, aduh, apa, susu, apa lagi, di motor, wah, iya boleh, yang lain, oli, itu contoh benda cair. Sekarang yang terakhir, contoh benda gas, angin, gas LPG, balon, apa? Udah nggak ada. Oke, udah diingat-ingat itu wujud zat. Apa itu? Wujud zat. Sorry, ada 3: padat, cair, gas. Yang penjelasannya kalian sudah tahu sendiri-sendiri. Terus lanjut lagi ke perubahannya tadi. Ada membeku. Yang membeku apa berarti? Cair jadi padat, mencair, padat jadi cair. Itu perubahannya. Terus kita ke energi. Eling mau enggak? Apa itu energi? Energi. Sopin, energi apa Sopin? Energi. Loh, lali. Loh, lupa. Loh, ya apa? Energi. Kemampuan apa tadi? Pilih salah. Kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi, ngacung. Energi cahaya. Energi panas. Energi listrik. Energi bunyi. Energi gerak. Energi kimia. Udah. Dan energi itu tidak dapat apa tadi? Tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat dihilangkan. Tetapi energi dapat dirubah. Kipas angin memanfaatkan energi apa menjadi energi apa? Ngacung. Energi listrik menjadi energi gerak. Terus Pak Guru, setrika memanfaatkan energi apa menjadi energi apa? Ngacung. Sopin. Listrik menjadi panas. Terus kalau blender dari apa menjadi apa? Energi listrik menjadi gerak. Kalau televisi atau TV di rumah kalian memanfaatkan energi apa, dirubah menjadi energi apa? Serta menjadi cahaya. Oke, sekarang lanjut lagi. Pak Guru mau tanya lagi. Energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Lampu. Senter. Biasanya yang kota kalian buat scroll TikTok. HP. Udah paham? Oke.
Kita hari ini sudah banyak mempelajari, yaitu mempelajari apa saja? Wujud benda, wujud zat, terus energi. Kita juga mempelajari perubahan wujud zat dari padat mencair, cair ke padat. Terus apa lagi tadi? Banyak. Terus kita juga mempelajari tentang energi serta perubahannya, energi panas, energi apa lagi nih? Cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bunyi. Terus kita juga mempelajari perubahannya. Ayo dilihat di papan semuanya. Perubahannya. Dari panas menjadi cahaya itu apa? Gerak cahaya itu apa? Listrik ke gerak itu apa? Semuanya sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, sekarang Mbak kasih tugas atau PR di rumah masing-masing. Dikerjakan di rumah, ini PR-nya satu persatu. Kapan kita ada IPAS lagi? Kapan ada IPAS lagi? Hah? 2 hari lagi. 2 hari lagi kita ada IPAS lagi. Oke, berarti 2 hari lagi kita akan koreksi. Apa? Oh, kurang 1. Ini dikerjakan di rumah ya. Ini PR. Tadi tugas kelompok kan kerjakan kelompok. Kalau PR ya dikerjakan sendiri. Jangan bersama-sama. Oke. Yuk kelompok 4 ambil satu persatu. 1, 2, 3. Oke. Oke, itu PR kalian. Bisa dimasukkan ke dalam tasnya. PR-nya yang dimasukkan wes. Enggak apa-apa, tasnya itu aja wes. Tas yang ada di belakangmu. Oke, silahkan. Sudah? Oke, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, oke, duduk lagi. Ayo Asin, duduk kembali. Duduk lagi, yang tertib lagi. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin merefleksi lagi tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Mana harus gambarnya ya? Sorry. Ini. Duh, kok tambah jauh? Sorry. Nah, hari ini kita bilang perubahan wujud zat dan energi. Perubahan tadi wujud ada berapa? Wujud benda yang ada di sekitar kita ada 3. Ada padat, cair, ada gas. Terus benda padat itu tidak dapat berubah-ubah atau bentuknya tetap. Benda cair memiliki volume dan mengikuti wadahnya. Benda gas apa? Benda gas apa? Benda gas bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Contoh benda padat. Spidol, kursi, banyak lah. Televisi, tas, apa lagi? Meja, keramik, HP-mu di rumah juga. Terus contoh benda cair ada apa tadi kata anak-anak ini? Ada kecap, ada saus, ada cat, ada air, ada susu, minyak, oli. Itu contoh benda cair. Contoh benda gas tadi balon. Apa lagi? Gas LPG. Terus angin. Oke, perubahannya juga udah mencair. Apa tadi mencair? Padat menjadi cair. Menguap. Cair menjadi gas. Terus yang terakhir tadi membeku. Cair menjadi padat. Sekarang lanjut ke energi. Untuk ingat-ingat aja ini, ya, refleksi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Energi itu apa, Sopin? Tadi kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi, panas. Kalau dari listrik ke gerak, apa lagi? Pasangin. Mixer. Apa lagi? Sepeda listrik. Kalau listrik ke bunyi, sound horeg. Ya. Bukan, tadi listrik ke gerak. Oke.
Karena waktunya sudah nggak ada jamnya ya, sudah siang dan sudah waktunya ganti pelajaran. Maka dari Pak Guru tadi ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian di masa depan. Kalian bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Bisa menaikkan haji kedua orang tuanya. Berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan tetangga. Oke, sebelum ditutup, silakan Fabri memimpin doanya. Untuk berdoa sebelum kita pulang. Oh ya, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Pertemuan depan kita akan koreksi. Yang nggak mengerjakan, ayo yang nggak mengerjakan diapain? Dihukum. Hukumannya apa, Pak? Tahu sendiri lah pertemuan depan. Oke, silakan Fabri ditutup untuk pembelajaran hari ini. Ya berdiri. Bismillah. Alamin. Oke, terima kasih. Silakan Fabri mendudukkan temannya dulu. Oke, Dodo kembali ke tempatnya. Oke, tasnya bisa dipakai. Tasnya bisa dipakai. Terima kasih. Hati-hati di jalan hati-hati. Jika berjalan berhati-hati. Terima kasih atas waktunya, Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa pulang. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan.